Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Sura Minang TV sadonya, alhamdulillah pagi hari ko Allah berikan sebuah kecerahan walaupun dari pagi subuh mungkin hujan ya. Kita hari ko berada di SD 018 Saguluang. Dusana Sura Minang TV ada apa di SD 018 Saguluang? Tentu pasti ada sesuatu yang cukup menarik dan prestasi-prestasi yang luar biasa yang ada di SDN 018 Saguluang. Sebelum kita meliput, sebenarnya Dusana Sura Minang TV, Bu Desmanis di siko adalah tuan rumah. Kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Bu Desmanis yang selama ini menjadi hostnya Sura Minang TV. Tapi sekaligus kita akan mengendos prestasi-prestasi beliau bersama dengan kepala sekolah nanti yang di dalam. Oke, Dusana Sura Minang TV, kita tetap menyapa Dusana kita, Bu Des. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah go, secerah iko juo Dusana sadonya hendaknya dalam menghadapi aktivitas sehari-hari. Betul enggak, Bu Des? Dalam menghadapi cobaan hidup. Yang pastinya Jumat barokah ya. Masya Allah, iya ya, Jumat barokah. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap kegiatan kita di hari ko menjadi sebuah catatan amal soleh, enggak ya, Bu Des? Amin. Karena dilakukan di hari Jumat. Oke. Dusana Sura Minang TV sadonya, sekali lagi mungkin Pak kameramen kita sorot dulu lokasi SD 018 Baleh. Naik sorot aja. Sorot aja. SD 018 Sagulung dengan alamat di Buana Impian 1, Kelurahan Tembesi. Buana Impian 1, Kelurahan Tembesi. Oke, Bu Des. Sebelum kita masuk dengan kepala sekolah ke dalam untuk berbincang-bincang tentang prestasi-prestasi yang luar biasa, apalagi awak danga-danga SD 08 Balai adalah salah satu SD yang menjadi pilot project di Kecamatan Saguluang dari beberapa sekolah dalam rangka penerapan menjadi sekolah penggerak implementasi kurikulum merdeka. Oke. Mungkin bisa sengenek Bu Des menyampaikan kepada Dusana Sura Minang TV kira-kira seperti apa sebenarnya SD 08 Balai Saguluang. Oke, baik, terima kasih Pak Host, kameramen kru Minang TV. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Baik, Dusana Minang TV, hari ini saya diliput spesial oleh Minang TV dalam edisi mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Nah, di sana Minang TV, saya sangat bangga sekali dengan keadaan sekolah. Mungkin memang masih jauh dari kesempurnaan, itu masih jauh, tetapi paling tidak kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kepala sekolah, seluruh majelis guru. Nah, itu bagaimana menjadikan sekolah SD ini menjadi salah satu pilot projectnya sekolah penggerak yang ada di Kecamatan Sagulung. Nah, di Kecamatan Sagulung itu Pak Host, itu ada 2 sekolah yang menjadi sekolah penggerak, yaitu 010 yang dulu pernah diliput juga oleh Sura Minang TV, Pak Dauzar. Nah, beliau juga punya prestasi yang luar biasa. Dia juga salah satu sekolah penggerak. Nah, dan yang kedua kita adalah SD 018 Sagulung ini. Dan selain sekolah penggerak juga sekolah ramah anak. Nah, kita sudah menjadi sekolah ramah anak di sini, Pak Host. Betul, di Kecamatan Sagulung. Di Kecamatan Sagulung, dan sudah diresmikan juga. Kemudian sekolah penggerak ini masih dalam tahap mungkin kami baru permulaan, baru belajar, tetapi sudah banyak yang sudah kami perbuat. Mungkin nanti kepala sekolah yang akan menyampaikan secara detail. Dan juga sekolah ini Pak Host menjadi salah satu juga sekolah yang mempunyai banyak prestasi yang diraih oleh siswa. Luar biasa ya. Dan juga kami juga pernah sampai ke tingkat nasional bahkan. Tunggu lu jangan sampai sadonya. Bahkan sampai ke tingkat nasional. Tapi prestasinya nanti Ibu yang akan sampaikan. Apa prestasi itu gitu ya kan? Tapi intinya bahwa saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, ingin memanggil seluruh masyarakat untuk tetap mendoakan kami, mensupport kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Masya Allah, luar biasa ya. Dusana Sura Minang TV semua sadonya
sekali lagi kita akan mencoba menyigi SD 018 dengan berbagai macam prestasi, dengan berbagai macam pilot project yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional terhadap penerapan sebuah kurikulum. Nanti kita akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah SD 018. Di sana Suara Minang TV, seperti yang kita cari, SD 018 cukup asri ya dari sisi lingkungan. Di depan coba kameramen ada panggung, terus ada tempat pendidikan mental. Kita aja nggak bisa petang. Nah, oke, ada musola, bagaimana melakukan pendidikan mental terhadap spiritual anak-anak mulai dari sejak dini. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya kita mencoba masuk, Bu Des, masuk kita ke dalam menemui kepala sekolah. Oke kan? Oke. Itu mana kayak tuh. Donald santai saya. Biasa baru. Ya. Ini kameramen kami. Ya. Di sana Suara Minang TV kameramen lagi training. Mudah-mudahan setelah itu bisa lebih profesional. Penambahan kru. Ya, penambahan kru. Terima lowongan ya. Untuk host ya terima. Untuk host tetap hanya kami berdua. Oke, di sana ini adalah suasana mau masuki ruangan ibu kepala sekolah. Silakan kameramen. Assalamualaikum Ibu. Oke. Iya, kami dari Suara Minang TV, Bu, mencoba berbincang-bincang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan prestasi dan segala macam yang ada di SD 018. Tapi sebelum wawancara Ibu Kepala Sekolah, jangan lupa subscribe. Oke. Like, comment, dan share sebenarnya. Oke. Mungkin sebaiknya kita berdua di sini ya, atau Ibu di sini kayaknya. Ibu di sini, saya sini ya. Oke. Di Ibu mana? ya. Kameramen di sini. Oke. Ada buku tamu, berarti kita ngisi buku tamu dulu ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Untuk kenang-kenangan juga, Iya. Pak. Oke, di sana. Oke. Oke, di sana minta izin sebentar, kami mengisi buku tamu tanggal 10 ya. 9 September 2022. Identitas. Oh, enggak pakai NIP, Bu. Safril. Host SMTV. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya kita akan mencoba berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah tentang segala sesuatu, baik itu masalah prestasi SD 018 ataupun tentang penerapan yang paling keren saat ini, yaitu tentang sekolah PK lah, bahkan guru PK lah, kurikulum merdeka lah ya Bu ya. Mungkin masih banyak ini masyarakat Kota Batam secara umum, khususnya pemirsa Suara Minang TV yang belum paham dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Benar. Karena begini Bu, tapi sebelum itu di sana Suara Minang TV kita berkenalan dulu dengan Ibu ini. Iya. Mohon maaf, Ibu Nurmala. Benar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, di sana Suara Minang TV, Ibu Nurmala adalah Kepala Sekolah SD 018. Boleh Ibu menyapa dulu pemirsa kita di sana Suara Minang TV, disapa-sapa dulu mereka Bu. Iya, baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih sekali dan berbangga hati pada pagi hari ini kehadiran dari Suara Minang TV. Ya, Suara Minang TV ya. Bahasa Padang tak pandai. Enggak apa-apa, orang Melayu. Jadi mungkin dengan ini beribu maaf, mungkin kehadiran Bapak ini mungkin tidak dijamu dengan baiknya. Iya, mungkin silakan kalau
ingin ada nak bertanya kepada kami, mungkin di sekolah kami ini, siapa tahu dengan perantara Bapak ya sekolah kami akan lebih maju. Insya Allah, dan banyak donatur-donatur yang akan datang yang khususnya ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Nggak apa-apa Bu Nurmala, terima kasih. Masalah bentuk pelayanan tuh no problem Ibu ya. Tapi intinya adalah kami sebagai salah satu media dengan base live streaming, di fanpage Facebook dengan Suara Minang TV dan channel YouTube-nya Suara Minang TV. Oke, di sana Suara Minang TV kita mulai diskusi-diskusi dengan Ibu Nurmala. Bu, jujur SD 018 informasi yang kita terima dari berbagai sumber, salah satunya dari guru Ibu tadi. Kalau di sini Bu Des dipanggil Bu Sri ya? Bu Desri juga. Ya. Bu Desri ya? Iya, Desri. Bu Desri atau Bu Desri? Oh, aslinya Desri kalau kami manggilnya Desmanis, Bu. Sumatera Barat kenal dengan nama Desmanis. Karena memang manis orangnya Pak ya. Memang manis Bu, orangnya. Informasi awal. Iya. Bahwasanya yang kita ketahui dalam sejak sejak beberapa tahun terakhir itu Kementerian Pendidikan Nasional itu membentuk proyek tentang sekolah PK, sekolah penggerak, baik di setiap level maupun SD, SMP maupun di SLTA itu sendiri. Informasi yang kita terima, SD 018 adalah satu dari 2 sekolah negeri yang menjadi proyeknya sekolah PK. Sebelum kita di Kecamatan Sukabulu. Sebelum kita berbicara apa itu sekolah PK, sebenarnya bagaimana kok bisa salah satu dinas pendidikan kriteria, maksud saya kriteria salah sekolah yang memang bisa dijadikan proyek tentang sekolah PK itu sendiri gitu. Baik Pak, terima kasih ya. Mungkin sekolah ini sekolah penggerak. Sekolah penggerak ya? Iya, pada awalnya itu sekolah penggerak itu 2019 itu 2020 itu terus 2021 itu kita disuruh ikutnya. Jadi kepala sekolah itu dites. Ya, jadi dites sekolah itu bahwa kita ini bisa tidak untuk sekolah penggerak itu. Jadi SD 18 pada awal mulanya itu kita pada tahun 2021 itu ya di awal 2019 itu kita ikut tes. Nah, karena pada saat itu hanya kota Batam itu terbatas. Hanya terbatas, jadi sehingga kita itu mungkin bukan lulus Pak, kita itu hanya waktu angkatan pertama, angkatan pertama kita sebenarnya dinas itu mengutuskan dari 21 SD, sekarang 20 SD itu berarti 3 SD, SD 9, SD 1 dan SD 18. Nah, jadi pada saat itu kami diutuslah per kecamatan itu 33, jadi 12 kecamatan, sehingga pada saat itu kita ikut saja latihan macam ya. Saya pun ibaratnya gini Pak, saya pun tidak siap sebenarnya pada saat itu karena saya memikirkan saya ini udah tua, ntar lagi pensiun. Ya udah untuk orang muda-muda, tapi karena oleh dari dinas ini saya komplain dengan ketua K3S, saya nggak mau ikut, ibu sudah tua dan masalah yang lain tuh banyak sudah terporsir untuk sekolah, sehingga saya pun menolak pada saat itu karena dari ketua K3S ini bukan kami yang memilih, tetapi ini dari dinas yang memilih. Berarti sebuah keputusan dari pimpinan dari lah ya. Pertama sekali ya. Pertama. Jadi ikutlah. Jadi setelah ikut kita ada tes tertulisnya, lalu ada tes wawancaranya, segala apa. Ternyata
SD kita ini muncul gitu. Layak, layak menjadi salah satu proyek ya. Ya, apa hanya kebetulan, apa gimana, saya pun nggak tahu juga. Mungkin dianggap itu bisa gitu kan. Akhirnya karena kita kotanya terbatas, jadi kita diambil hanya 7 ya, karena Batam, jadi diambillah pada angkatan pertama itu 1 siapa yang akan, karena yang sesuai dengan passing grade-nya itu kalau tidak salah banyak, kita termasuk lah ya, yang itu ya, itu 18 ya. Cuma pada saat itu di SD Batam Kota kita dapat 1, hanya 7, dan 1-nya itu siapa daripada mungkin itu sesuai lah dengan musyawarah mereka. Betul. Jadi kita sebenarnya di angkatan 1 itu kita sudah lolos, Pak. Alhamdulillah. Cuma yaitu kotanya terbatas. Jadi di angkatan 2 itu kita juga sudah itu juga sudah nggak mau lagi ikut. Jadi yang muda-muda tuh ikut, itu bebas yang ikut angkatan 2. Jadi yang merasa itu, saya pun sudah nggak maulah ikut gitu kan, karena merasa memang agak sulit tesnya. Kita memang banyak perjalanan liku-likunya. Jadi lika-likunya kita diuji tes mengajar, ada wawancara dengan asesornya, itu sangat sangat sulit. Menurut saya buang waktu, harus belajar. Sedangkan sementara di sisi lain masa pensiun udah mulai dekat pensiun sudah dekat nih, 4 tahun lagi pensiun. Ya udahlah, jalani aja gitu. Ternyata kita pun ditelepon terus, Bu daftar ulang tidak, itu Ibu kan sudah lulus, jadi Ibu langsung aja. Jadi begitulah ceritanya awalnya. Mungkin dengan semangatnya juga dari guru-guru, teman-teman. Udah Bu, walaupun tua-tua nggak apa-apa, lanjut saja. Saya ini sebenarnya Pak semangat aja yang kuat. Itu yang penting. Itu yang penting. Semangat yang kuat, tetapi kalau masalah disiplin yang lain dan yang lainnya, saya tetap apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan, seperti itu. Nah, jadi untuk kurikulum ini, kurikulum ini memang kalau kita pelajari memang asik juga Pak untuk anak-anak, merdeka. Untuk anak-anak itu memang tidak membosankan. Kalau sebentar Bu, tentang kurikulum. Lusana Suara Minang TV Sadonya cukup menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Nurmala. Bagaimana awal sekolah ini dipilih menjadi sekolah penggerak oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam. SD 018 di Kecamatan Segulung. Dengan berbagai macam pertimbangan Lusana Suara Minang TV Sadonyo, keterbatasan yang dimiliki oleh ibu secara pribadi yang mungkin sudah mulai uzur dan segala macam, akhirnya muncul sebuah semangat yang luar biasa dan disupport oleh guru-guru yang juga luar biasa, Ibu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah SD 018 Lusana Suara Minang TV adalah menjadi salah satu pilot project SD penggerak yang ada di Kecamatan Segulung. Bu, sekolah penggerak berarti logikanya sebuah sekolah yang seperti apa, dan kurikulumnya menurut informasi adalah kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah jadi kalau boleh tahu, ya dulu kita kenal dengan kurikulum K13. Betul. Ya, jujur Lusana Suara Minang TV berganti terus kurikulum itu ya. Kita berharap penggantian kurikulum itu adalah merupakan suatu tahapan ke arah lebih sempurna ya Bu ya. Betul. Seperti apa sebenarnya kurikulum merdeka itu Bu? Kurikulum merdeka bagi sekolah penggerak itu sendiri. Sebenarnya Pak, secara terinci kalau kita telaah dari kurikulum itu, ini akan menuju dia karakter anak sebenarnya ditonjolkan itu. Karena selama ini kurikulum bukan tidak ada karakter ya Pak ya, tetapi ini lebih diutamakan karakter siswa. Karena apa? Sekarang ini anak-anak kita itu sudah mulai mungkin pengaruh dari benar-benar. Jadi mungkin dengan kurikulum ini ya anaknya aktif dan mungkin dia belajar sepanjang hayat. Mungkin seperti project, ada pembelajaran project itu akan membina anak-anak kita ini sehingga setelah kita
sekolah, lepas dia sekolah nggak mau lagi melanjutkan, sehingga dia bisa mungkin wirausaha. Jadi seperti proyek yang akan Bu Desri ini pergi ke mana itu kebun buah naga. Nah, inilah salah satu adalah prakteknya penerapan dari kurikulum ini, yang proyeknya ini tadi, Pak. Jadi sehingga anak-anak itu tidak hanya buku, lihat buku, jadi nggak bosan anak-anak itu. Dan betul. Sambil bermain mereka itu, oh ini loh seperti buah naga, oh ini buah naga ini lamanya begini, ditanam begini. Nah, nanti dia akan menghasilkan suatu, bisa membuat jus, nanti dia akan bisa jualan kalau nggak mau lagi. Dalam kehidupan dia sudah ada. Itu yang diterapkan dari kurikulum ini. Sebenarnya kurikulum ini, kalau kita berbicara masalah kurikulum merdeka ini, memang anak betul-betul merdeka. Tapi mungkin sebagai guru, nah gurunya bukan gurunya tidak merdeka, tetapi gurunya memang banyak, Pak, masalah ibaratnya memang harus bersusah payah, kata orang Melayu. Jadi ibaratnya kalau kurikulum merdeka ini anak memang merdeka, semuanya merdeka. Nah, tetapi kita perlahan-lahan, step by step kita membina mereka sehingga setelah keluar dari sekolah untuk menerpa dari kehidupan mereka itu, nanti mereka bisa mandiri. Sebentar, Dunsana Suara Minang TV cukup menarik ya dari seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurmala, bahwasanya singkatnya kurikulum merdeka itu adalah bagaimana membangun karakter. Jadi kalau bahasa kerennya karakter building ya. Betul. Bagi anak-anak dari dini. Bu, boleh nggak saya bertanya kepada Bu Desmanis sebagai guru penggerak itu sendiri yang akan menerapkan seperti apa realnya, kan begitu ya Bu ya? Ibu kadang-kadang kan duduk di sini nih. Nah, guru kan ada di kelas. Ibu nggak mungkin juga setiap 1 jam mau menengok-nengok, kan begitu ya kan? Kita mau bertanya. Boleh pinjam sebentar mic, Bu? Oke. Bu Des. Dunsana Suara Minang TV, host kita yang cantik sekarang berfungsi sebagai narasumber ya, sebagai narasumber guru yang mempunyai talenta yang cukup luar biasa, yang selama ini kita warga Sumatera Barat menyebutnya dengan Desmanis, tapi kalau di sini disebut dengan Desri. Saya pikir tadi Bu Desri gitu. Oke, assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam Pak. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa ya, Bu Des. Sebelum kita masuk kepada teknis kurikulum merdeka, seperti apa sebenarnya karakter building yang dibangun sejak dini, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu. Informasi Ibu adalah salah satu guru penggerak. Bukan guru penggerak, guru PKP namanya. Oh, guru PKP, oke. Mungkin apa itu dan seperti apa proses seseorang guru bisa menjadi guru PKP tadi itu, sehingga relevan dengan penerapan kurikulum merdeka, kan hubungannya ke situ kan? Iya. Jadi kalau kami guru K13 kayaknya nggak pas untuk ngajar kurikulum merdeka, kan begitu logikanya. Mungkin Bu Des bisa cerita sedikit menjadi seorang guru PKP, ya kan? Sebelum kita masuk kepada teknis tentang pelaksanaan kurikulum merdeka itu gitu. Oke, terima kasih Pak Host dan Suara Minang TV, suara orang awak. Nah, jadi tetap ikuti kami. Baik, Dunsana Minang TV, kali ini saya sebagai narasumber diwawancara oleh Pak Host. Biasanya saya yang wawancara, sekarang saya diwawancara. Tapi yang pastinya terima kasih untuk Suara Minang TV untuk waktu dan kesempatannya bisa meliput SDNL 18 Sagulung pada pagi hari ini. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Host tadi, seperti apa sih guru di kurikulum proses merdeka? Menjadi guru itu gitu. Kalau prosesnya itu kita, kalau yang tes itu kepala sekolah, yang ikut tes sampai ke kementerian adalah kepala sekolah, yang menentukan semua itu dari kepala sekolah. Nah, ketika kita dinyatakan lulus sebagai, kalau kurikulum merdeka gini Pak, kurikulum merdeka itu semua sudah diterapkan untuk kelas 1 dan kelas 4 umumnya di Kota Batam. Untuk kurikulum merdeka. Tetapi untuk sekolah penggerak, nah untuk sekolah penggerak ini baru kita angkatan kedua, tetapi di Sagulung menjadi angkatan yang pertama ya Bu ya. Angkatan kalau di Kota Batam sudah angkatan kedua. Di Kecamatan Sagulung kita angkatan pertama dengan 010. Nah, dari awal kita memang kalau kita melihat dari awal saja Pak Host, kita rasa
sekolah penggerak, berarti kita harus bergerak gitu. Nah, guru harus bergerak. Jadi guru jadi nggak statis ya? Ya, benar. Jadi dulu di apa sini, Bu? Sebentar. Apa dulu kita CBSA ya? Iya. Catat buku sampai habis ya. Zaman kita kecil-kecil ya. Udah nggak ada lagi ya? Nah, udah nggak ada. Nah, di situ Pak Aus kita juga kalau buat saya sendiri, ketika Ibu memerintahkan saya mengikuti, ada 2 orang guru di sini yang dipilih untuk menjadi guru penggerak pelatihan PKP gitu. Kalau untuk guru penggerak, mudah-mudahan Suara Minang TV semua doakan saya mengikuti tes pada bulan ini untuk guru penggerak. Nah, pada saat Ibu Kepala Sekolah memerintahkan ikut PKP ini, saya berpikir saya mampu nggak? Karena Pak Aus jujur saya adalah seorang guru honor dulunya, baru juga belum 1 tahun diangkat menjadi ASN. Saya merasa masih banyak senior yang lain. Nah, Ibu Kepala Sekolah bilang, kamu nggak punya tanggungan apa-apa, mungkin kamu lebih punya banyak waktu untuk belajar lagi. Benar ya Bu, ya, memanfaatkan potensi ya Bu ya. Kamu berarti Ibu mempercayakan saya, berarti saya harus menjaga kepercayaan Ibu Kepala Sekolah. Kami mengikuti pelatihan selama lebih kurang 1,5 bulan. Dengan hasil alhamdulillah ya Bu, amat baik. Masya Allah, luar biasa kami mendapat peringkat amat baik. Alhamdulillah ya. Nah, ketika yang paling sulit itu adalah pengimplementasiannya itu gitu. Pertama kita harus merubah dulu paradigma, itu kita harus rubah dulu. Mindset itu. Gitu. Mindset sebagai seorang guru harus kita rubah. Jadi kita memulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Yang biasanya mungkin kita berpikir masuk beri materi, yang penting anak ini materi itu tuntas. Sekarang enggak lagi gitu. Apa yang kita lakukan pertama? Kita memberikan anak itu pilihan dulu. Kita tes dulu mereka ini kemana arahnya gitu. Nah, jadi mereka itu tidak hanya kognitifnya saja gitu. Anak itu bebas memilih mereka mau seperti apa, mau belajar itu bagaimana. Jadi, itukah yang disebut salah satu merdeka, Bu? Iya. Nah, jadi Pak Hos di sini satu yang paling menarik itu, dulu itu anak-anak mungkin, aduh, saya udah datang lagi matematika, saya malas lah gitu. Kalau sekarang anak itu kita ingin merubah, anak itu merindukan sekolah. Jadi mereka apa? Hobinya di menggambar, kita akan salurkan. Tapi sebentar Bu Des, hobinya menggambar, kita akan angkat hobinya tersebut. Hobinya memasak, kita angkat hobi itu. Tapi kan tetap belajar matematika kan? Nah, di sini Pak Os kita mengadakan namanya asesmen kognitif. Jadi kita kemampuan anak itu di standarnya mana? Misalnya begini, anak itu hobi ngobrol gitu. Dia itu seperti kan Bu Des. Jadi anak-anak itu Pak Os, dia kan gini tipenya. Ada dia memang dia fokus mendengarkan, dia bisa nangkap. Ada yang dia sambil ngobrol pun dia bisa gitu. Ada yang dia itu dengan ditayangkan video ini dia bisa. Ada yang dia memang konsentrasi. Nah, nanti kita pilih gitu, kita kelompokkan mereka. Jadi bagaimana misalnya anak yang hobi ngobrol ini, bagaimana kita menghadapi mereka yang hobi ngobrol? Kita kelompokkan mereka dia yang hobi ngobrol ini, mungkin cara mengajar kita robah gitu. Mungkin dengan bercerita. Kita berikan kepada mereka tuh kesempatan mereka yang bercerita. Kita tampilkan sebuah video misalnya. Nah, kita ajak mereka, ayo lihat nak videonya. Sekarang apa yang kamu lihat di sana gitu. Nah, dan juga bedanya kalau di kurikulum 2013 kita namanya tema. Gabungan dari mata pelajaran. Kalau di sini kita terpisah sama seperti dulu, kembali ke mapel. Mata pelajaran. Teknisnya yang berbeda. Jadi kalau dulu guru yang aktif, kalau sekarang justru anak yang kita minta aktif gitu ya. Jadi guru itu sebagai fasilitator anak. Gitu, anak itu mereka harus mampu student center, pusatnya di siswa gitu. Gurunya harus kreatif. Sebelum menemui siswa, guru sebelumnya sudah merancang harus aktif. Makanya terkadang kalau kita berpikir kalau gurunya tidak punya mindset yang baik ya gitu, hanya pola lama itu tidak akan bisa. Masya Allah. Sebentar, Bu Des. Saya tertarik karena memang jujur Bu, apalagi guru SD, guru SD dan Sanak Suara Minang TV itu rata-rata guru yang generasi yang kalau yang sudah di atas 40-an itu termasuk sudah guru tua lah, level tua lah ya, apalagi yang sudah 50 sampai 55. Biasanya
guru-guru kita yang lama-lama itu sudah sangat lama berada di suatu zona yang membuat dia nyaman selama ini. Kan begitu? Iya, benar. Pada saat terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan, saya yakin Mas Menteri kita, kan kalau Menteri kita Mas Menteri namanya ya, Mas Menteri kita pasti punya sebuah visi yang cukup luar biasa bagaimana melakukan perubahan yang dari lama kepada yang baru itu. Nah, berarti Bu Des salah satu orang yang di mata Ibu kira-kira siap untuk melakukan perubahan itu. Bu Des, Ibu mempersiapkan itu dari mana sih Ibu kira-kira apakah ini memang sudah talentanya Bu Des sebagai seorang Desmanis yang lahir di muka bumi, memang punya talenta yang cukup luar biasa sehingga nanti bisa dikembangkan menyesuaikan dengan kurikulum yang dimaksudkan tadi sehingga anak-anak cukup menarik. Jujur Bu Desmanis ini teman saya di Facebook, di media sosial viral loh semua kegiatan-kegiatan Bu Des. Saya nggak tahu kalau guru-guru lain ya, nah, karena memang saya tidak berteman. Nah jadi Bu Des kreativitas seperti itu, apakah penggabungan daripada pelatihan-pelatihan dengan memang ide-ide yang memang yang sudah Bu Des miliki? Ya, kalau boleh kita sebut dengan talent lah yang dimiliki oleh seorang Bu Desmanis. Betul sekali Pak Hos. Jadi kalau dulu saya dikenal orang adalah sebagai penjual MCI. Nah, jadi Facebook saya Facebook itu kita harus melek dengan media gitu, maksudnya mempergunakan media itu sebagai bukan sebagai hanya posting, oh saya gini-gini sebagai curhat. Buat saya mungkin curhat itu ada masanya sekali-sekali gitu kan, tetapi saya ingin mempergunakan media itu sebagai salah satu ajang bagaimana kita menciptakan kreativitas. Contoh nih Pak Hos, saya men-share seluruh kegiatan yang ada di 018. Nah, ketika saya men-share kegiatan-kegiatan, orang akan melihat, oh 018 dia melakukan itu loh. Nanti, oh sekolah kita juga lah, akan menjadi inspirasi lagi buat orang lain. Nah, jadi bagian daripada syiar ya Bu ya. Dalam konteks agama, bagian daripada syiar. Terus yang kedua Pak Hos, saya betul sekali yang dibilang oleh Pak Hos tadi, merubah paradigma itu. Nah, menurut masyarakat nih, bahwa guru itu sangat kalau ini menurut penilaian saya sendiri ya, mungkin beda dengan yang lain Pak Os, guru itu hanyalah sebagai pendidik yang habis itu udah dibuang begitu aja. Padahal guru itu adalah tombak estafetnya untuk anak bangsa berikutnya gitu. Kenapa saya berbicara begitu Pak Os? Kalau kejelekan seorang guru aja, satu kejelekan menghapus semua yang dia perbuat itu. Karena mereka guru itu dianggap sebagai lambang kemoralan. Betul ya Bu ya. Kemoralan. Standar kebaikan tuh adanya di guru gitu. Terus Pak Os, Batam sebagai dunia kerja, itu orang tua itu memberikan anak ke sekolah, menganggap sekolah itu tempat penitipan anak. Kalau saya melihat di Batam karena dunia kerja gitu, mereka sekolahkan. Kemudian ketika ini contoh nih Pak Os, bagi rapor, kalau orang tua masyarakat tahu gimana sulitnya guru mengolah nilai, tuntutan dari kementerian, dari dinas, dari kepala sekolah kepada guru itu sangat banyak sekali. Tetapi yang dilihat orang apa? Bahwa guru itu contoh saat menerima rapor, dikasih amplop, padahal amplop itu kadang kosong isinya, kadang 5.000. Tapi yang disorot orang apa? Paling guru itu dikasih tuh 5.000, 10.000, uang tuh diam tuh. Nah, nilai anak saya tinggi. Anak ngeles dengan guru, dibilang leskan aja dengan gurunya biar nilainya tinggi. Nah, kita ingin Pak Hos ngerubah itu semua. Kita bahwa sebenarnya guru itu punya beban moral yang sangat tinggi, bahwa yang diharapkan seorang guru itu ketika anak itu berhasil, itulah suatu kebanggaan yang paling luar besar oleh guru. Tetapi anggapan orang, kebanyakan orang gitu kan, kalau anak berbuat nakal di luar, kamu sekolah di mana sih? Gak diajarin sama gurumu gitu. Nah, sekarang kita bagaimana menciptakan anak-anak yang berkarakter. Betul. Itu yang disebut dengan karakter breeding tadi ya. Bagaimana masyarakat itu menilai bahwa guru itu adalah suatu pekerjaan yang paling berat gitu, yang paling berat. Tetapi gurunya enjoy menjalankan gurunya. Bagaimana guru itu tapi corona, saya sampaikan Pak Os, corona itu memberikan efek yang positif sekali buat saya. Kenapa?
1,5 tahun anak belajar di rumah, 1 bulan orang tua ini, Bu, kapan lagi sekolah, Bu? Saya ngadepin 1 anak aja, Bu. Saya ini udah pusing, Bu. Nah, 1 anak. Gimana kita guru 40? Berarti sudah merubah paradigma orang tua ya? Oke. Gitu. Sebentar Bu Des, coba kasih ke Ibu. Susana Suara Minang TV, benar. Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Des ini yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nurmala sebagai kepala sekolah. Efek Susana Suara Minang TV memang pada saat sekarang dengan adanya COVID-19 yang melanda dunia dan Batam secara khusus, itu sistem pendidikan kita berubah secara drastis. Akhirnya menyadarkan para orang tua bahwasanya guru yang selama ini di masa-masa lalu dianggap kerja apa sih kerja guru kan begitu. Iya, benar. Kalau anak berprestasi itu anaknya orang tua. Tapi jika seandainya ada sebuah kenakalan, di mana sekolahnya tuh? Kan begitu Bu. Pak host guru juga sebenarnya Bu. Bu ya. Nah jadi tapi dengan adanya seperti Bu Des sampaikan, dengan adanya 2 tahun lebih kurang kita online, mengurus 1 anak orang tua dari A sampai Z, termasuk dunia pendidikan, mereka sudah mulai ngeluh kan begitu ya kan. Akhirnya memberikan sebuah penyadaran yang luar biasa. Bu, seperti apa yang disampaikan Bu Des, kalau seperti itu logikanya Ibu sebagai kepala sekolah tentu harus menyiapkan bermacam-macam peralatan yang diinginkan oleh seorang guru, karena ini berurusan dengan kreativitas. Setiap kreativitas pasti ada alat. Setiap ada alat pasti ada biaya. Nah, bagaimana ini Ibu menyikapi kalau sempat umpamanya ini dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan sistem yang sama, berarti nanti entah tahun depan umpamanya ya, udah 100% untuk setiap kelas diterapkan. Berarti logikanya kos akan semakin tinggi. Bagaimana Ibu berimprovisasi di dalam menerapkan kurikulum merdeka tersebut yang pada prinsipnya juga membutuhkan peralatan-peralatan yang cukup luar biasa, yang ujung-ujungnya adalah persoalan dana-dana operasional dalam penerapan itu gitu. Siap. Gini Pak, alhamdulillah kita ini dengan lulus tadi sekolah penggerak ini, kita bukan yang mandiri, tetapi kita ada namanya boskin kinerja. Alhamdulillah kita dibantu itu 80 juta Pak. Setiap. Iya, terima kasih juga dengan Mas Menteri kita ini jadi, yang memikirkan. Jadi itu kita gunakan untuk keperluan kita tadi, kebutuhannya supaya itu tadi salah satunya misalnya alat-alat peraga, misalnya kita beli itu. Mungkin kalau tidak dibantu dengan itu memang kita agak kesulitan. Apalagi seperti SD 18 adalah SD yang termasuk baru juga ya Pak ya. 2012 saya di sini 2015 yang tadinya belum ada apa-apa, lalang ilalang di depan, belum ada musola, belum apa. Nah, namun kiat-kiat kita tidak akan berhenti Pak. Mungkin salah satu Bapak pernah juga lah menyumbang jadi donatur ke SD kami. Kalau orang Minang itu mungkin perantara dari Bu Des ini, Bu Desri ini banyak yang telah menyumbang sumbangsinya ke SD kami, seperti sanggar, seperti musola, Jadi semua yang ini kita buat untuk supaya anak kita dilancar kegiatannya, kita minta dengan orang tua, dengan komite kerjasama dengan orang tua komite, bahkan dengan perusahaan-perusahaan yang para donatur lah semua. Bahkan saya itu kemarin pernah kalau jumpa dengan kepala sekolah, sumbanglah kami nak bikin musola. Sepertinya saya sudah muka kita minta gitu. Jadi kita memang harus ada kerjasama dan yang jelas kita harus terbuka. Transparansi. Transparan itu harus ada. Jadi dengan masyarakat, ketika kita muncul, kalau saya berprinsip atau visi saya sebagai kepala sekolah, saya tingkatkan mutu dulu. Benar. Ketika mutu kita sudah naik, sedikit saja orang tua akan mengikuti apa kehendak kita. Betul. Kita panggil, bahkan orang tua selalu juga membantu
membantu kita dari segi kalau mungkin makanan, minuman, selalu mereka menyumbang. Bahkan kelas-kelas yang ada itu grup paguyuban, pelantaran komite. Nah, mereka bantu itu semua. Seperti pengecatan di dalam ruangan. Tapi kalau di luar ya enggak ya Pak ya. Itu sangat terbantu untuk kita. Yang penting kita ada komunikasi kita yang baik ya dengan orang tua, dengan hal-hal yang lain. Ya syukur juga Pak, walaupun tantangan kami di sini banyak, sebenarnya tantangan kita sangat banyak sekali di SD 18 ini Pak. Beda dengan SD yang tetangga-tetangga kita. Tapi banyak juga lah yang terbaik juga oleh kita, ya kayak gitu. Lalu ada lagi satu Pak, mungkin tantangan yang sangat terbesar adalah merubah mindset guru. Itu yang sangat penting, tetapi itu kita jalani dengan orang bilang dulu pelan-pelan dulu, step by step. Step by step. Ibaratnya itu butuh proses. Betul. Ya, atau bahkan nunggu pensiun yang satu. Mudah-mudahan amin. Kalau ini kelas 1 dan kelas 4 kita berjalan, kita pun mulai September ini kita diadakan pendampingan juga dari kementerian. Oke, Dusana Saudara Minang TV memang secara prinsip pada saat pilot project kelas 1 dan kelas 4, insya Allah adalah bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka penerapan kurikulum merdeka. Tapi tentu pelan tapi pasti, logikanya ini akan pasti dari kelas 1 sampai kelas 6 nantinya semuanya all in, kan begitu Ibu ya? Tentu itu akan menjadi sebuah beban yang cukup luar biasa. Alhamdulillah beliau katakan, dan mungkin juga kepada para pendengar Suara Minang TV yang sangat peduli dengan dunia pendidikan, yang sangat care, apalagi ini di level termasuk level terendah, bagaimana anak bangsa itu akan menjadi lebih baik adanya di keberhasilan pada saat karakter building yang dibangun oleh Bu Des dan kawan-kawan di bawah Ibu Nurmala itu benar-benar berhasil. Insya Allah kalau fondasinya itu sudah terbangun, masuk ke level berikutnya, pendidikan berikutnya, mereka sudah punya basic yang luar biasa ya Bu ya. Dengan apa namanya, sudah terbiasa dengan kurikulum yang membuat mereka itu memang benar-benar merdeka, benar-benar mandiri, sehingga waktu masuk ke level pendidikan berikutnya mereka benar-benar sudah siap untuk itu. Bu Des, hari ini katanya salah satu penerapan daripada kurikulum merdeka itu. Apa sebenarnya yang akan dilakukan di hari ini? Kayaknya udah agak telat nih. 10 menit lagi kita akan tutup. Apa kira-kira sebelum terakhir nanti Ibu, biar Bu Des pergi, kita tinggal sebentar menanyakan prestasi tentang SD 018. Silakan Bu Des. Ya, jadi hari ini kami melakukan pelaksanaan dari proyek. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu Pak, itu ada namanya proyek itu terpisah dengan mapel gitu. Nah, proyek itu ada beberapa tema gitu, tetapi di semester ini kita mengambil tema itu kewirausahaan. Nah, berarti tujuannya kita menciptakan anak-anak itu bagaimana dia mampu berwirausaha dari dini gitu. Bu, kalau bahasa Padang dari ketek diajarkan menggaleh gitu. Diberikan modal gitu. Kemudian pada hari ini kami kan kelas 4, jadi dia baru 1 dan 4. Nah, proyek dari kelas 4 itu kami ada 3 rombel, 3 kelas. Jadi kelas 4A mereka mengambil pembuatan pupuk kompos. Nah, jadi mereka berarti mengumpulkan daun di sini, sampah dijadikan pupuk. Nah, artinya lingkungan bersih tapi ada manfaat lebih. Kemudian saya sendiri kelas 4B itu mengambil makanan, karena kelas sebelah dengan sebelah mereka itu yang kelas sebelah dia mengambil pemanfaatan barang bekas menjadi pas bunga. Jadi kami lebih kepada keterampilan. Jadi kami berinisiatif kami makanan gitu. Karena di sebelah ke sebelah udah keterampilan, kami olahan makanan. Nah, salah satu yang paling terkenal di Batam itu adalah buah naga gitu. Memang kita ada kebunnya di sini gitu. Kebetulan kita dekat dengan daerah Barelang. Nah, kami berinisiatif mengambil tema itu inovasi olahan buah naga. Nah, kita berinovasi mengolah buah naga itu. Misalnya kalau orang udah biasa membuat jus, sekarang kita bikin menjadi yang lain gitu. Produk yang lain. Dengan base tetap buah naga. Iya, dengan itu buah naga. Tetapi kita akan kenalkan ke anak-anak itu mulai dari kebun buah naga itu sendiri, mulai dari penanaman sampai ke buah, panen segala macam. Dan yang terakhir itu kita punya tujuan Pak Hos itu dengan kita berkunjung ke kebun buah naga, maka dengan secara tidak langsung berarti kita membantu pemerintahan Kota Batam untuk
informasikan, membantu pemasaran. Ya, gitu. benar. Kita membantu bagaimana hasil dari produk Kota Batam itu sendiri bisa dijual dengan harga yang layak, membantu pemasarannya bisa bersaing dengan harga, karena orang Kebun Buah Naga bilang kalau sekarang itu Buah Naga Batam itu punya banyak saingan dari Jawa, dari Kalimantan. Betul. Kita bagaimana kita bisa informasikan ke seluruh masyarakat Batam bahwa produk kita ini lebih bermanfaat, lebih bagus gitu dibandingkan lain. Secara tidak langsung kita membantu kita gitu. Betul. Nah, kemudian nanti ketika anak-anak ini mampu, dia berwirausaha, contoh nih es krim saya yang simpel, mereka mampu, berarti mereka nanti akan beli lagi Buah Naga dengan secara tidak langsung. Berarti ada proses jual beli di situ, ada transaksi. Kebun Buah Naga terbantu. Anak-anak mampu bisa menciptakan sesuatu yang punya nilai komersial. Nah, dan sekolah pun program mereka berjalan gitu. Nah, dan pada hari ini kami akan berkunjung ke Kebun Buah Naga di Barelang, ke kebun Pak Mistam, dan sambutan mereka juga cukup baik karena kami sudah konfirmasi sebelumnya. Mereka menyambut baik sehingga mereka itu sampai bilang, "Oh, saya senang Bu, anak-anak itu dari kecil ini udah diajarkan. Nanti Bu, saya akan sediakan 40 kilo untuk anak." Masya Allah. Jadi, kami berapa, Pak? Nggak perlu Bu, saya sangat bangga, saya sangat senang dengan anak. Nah, keberkahan untuk Kebun Naga, Kebun Buah Naga Pak Mistam. Ya. Nah, dengan nanti kita akan bantu juga membantu pemasaran produk mereka Buah Naga tersebut. Dan satu segmen penutup saya Pak Hos, karena saya sudah ditunggu. Saya berharap kepada seluruh guru yang ada di Kota Batam, bukan Kota Batam, yang menyaksikan pada hari ini, belajar, bergerak. Merdeka. Nah, kita berusaha semampu yang kita bisa menciptakan generasi bangsa itu yang bermoral. Yang pertama pasti yang bermoral, seperti profil pelajar Pancasila itu Pak Hos, di situ sudah tertuang semuanya, mulai dari beriman dan bertakwa sampai ke berkreasi. Itu tuang semua bagaimana kita menciptakan moral anak bangsa itu. Seperti komen tadi, ada yang berkomen, saya ingin sekolah itu ada PPKN lagi, PMP lagi. Betul. Nah, di sini sudah ada. Di kurikulum Merdeka ini malah PMP yang pertama sekali, karakter mereka gitu. Nah, tapi berbasis Pancasila. Iya, berbasis Pancasila. Dan satu harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya wali murid, support seluruh sekolah yang tempat anaknya sekolah, support bangun kerjasama yang cukup bagus sehingga bisa menciptakan sekolah yang nyaman, aman, anak senang orang tua bahagia ya, anak senang orang tua bahagia. Intinya tuh saudara Minang TV sederhana saja, keberhasilan sebuah sekolah tetap harus didukung oleh seluruh komponen sekolah. Orang tua, guru, murid, dan lingkungan sekolah itu sendiri. Betul ya Bu? Selamat bertugas Bu Des. Kami mohon izin tetap dengan Ibu Nurmala dulu agak 5-10 menit ke depan. Jadi ini nggak ikut nih ke sana. Tapi takutnya di situ ada sinyal. Ada sinyal. Selamat bertugas, mudah-mudahan sukses. Pak Bu, titip 5 tahun yang akan datang, insya Allah menjadi kepala sekolah Ibu ya. Amin. Ya, amin. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, sukses ya. Oke, Bu. Tentu apa yang Ibu raih saat ini adalah sebuah perjuangan. Bagi sebuah sekolah, atau bagi seorang guru, atau bagi ibu sebagai kepala sekolah, tentu dasar bagi sebuah lembaga pemerintahan menunjuk dan memilih untuk menjadi salah satu ini tentu berawal dari sebuah prestasi-prestasi yang awalnya mungkin ibu miliki terhadap yang selama ini baik dengan kepala sekolah sebelumnya atau dengan semasa kepemimpinan ibu. Secara umum, kalau boleh ibu sampaikan sedikit kepada pemirsa Suara Minang TV, mana tahu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi wali murid umpamanya, oh ini loh sekolah saya, sekolah anak saya, kan begitu ya. Prestasi-prestasi apa yang telah diraih oleh SD 018 Gulung sehingga pemerintah melirik menjadi salah satu pilot project tadi itu, terlepaslah dari tes atau tidak tes. Oke, silakan Bu. Baik Pak, mungkin perjalanan dari karir yang ditempuh
pertama sekali mungkin niat kita sebagai pemimpin ya tentunya kita ingin yang lebih baik. Betul. Ya. Untuk menuju itu kerikil-kerikil itu sangat banyak sekali. Benar. Nah, tetapi saya berpikir dan saya punya menanamkan pada diri saya. Kata B.J. Habibie, ya presiden kita, ya. Dia bilang orang sukses itu bukan untuk orang pintar. Benar. Tetapi orang sukses itu orang yang mau berusaha. Nah, jadi di situ saya petik dari bahasa beliau itu motivasi bagi saya. Betul, betul. Nah, dan selanjutnya kerikil-kerikil ini sedikit demi sedikit ketika ini SD yang begitu ambruk karena baru, ya dengan segala keterbatasan yang luar biasa. Bukan, tidak ada sama sekali. Oh, bahkan tidak ada sama sekali. Keterbatasan, ya mungkin hanya yang ada lampu, yang ada air itu. Ada kehadiran saya di sini. Jadi saya akan berpikir, oh bagaimana harusnya saya harus bagaimana untuk memimpin di sini. Nah, jadi dengan demikian saya harus kerja keras. Kerja kerasnya apa? Jadi anak-anak itu tidak hanya dengan guru, mungkin ini perlu waktu. Jadi saya mungkin bukan hanya uang yang saya korbankan, tetapi uang pribadi, bahkan waktu saya. Bahkan di waktu itu bergulirnya waktu dengan anak latihan, kadang diantar walaupun di luar. Salah satu prestasi yang telah kami yang unggul ketika itu Ananda dari Daphne ya, tahun 2018 itu saya sudah pernah kami sudah pernah sampai tingkat nasional. Oh, Masya Allah. Ya, apa itu, Bu? Kurang berhasil yaitu gambar bercerita. Oh ya. Tapi yang penting sudah mewakili Provinsi Kepri. Iya, jadi di situ mulai melengkitnya, memberikan semangat, motivasi ya. Semakin semangat kita kan. Bagaimana caranya? Memang itu pengorbanan kita tidak cukup hanya dengan waktu, tetapi dengan bahkan material pribadi pun. Yang penting anak ini sukses. Iya, anak sukses di situ. Mungkin salah satu. Dan disiplin guru. Disiplin guru ini sangat penting pertama sekali karena ketika itu saya buat pagar untuk masuk, bahkan ada yang omongannya sangat kotor. Ini kepala sekolah sok-sok disiplin, macam-macam seperti itu. Tetapi saya yakin ketika nanti 5 tahun yang akan datang Anda akan memuji saya. Nah, saya buktikan sekarang ini. Nah, jadi dari prestasi mungkin kalau O2SN atau FLS2N, kalau tingkat kecamatan nggak usah cerita ya. Nggak usah lah cerita. Iya betul, udah capek Bu bacain satu persatu ya. Jadi alhamdulillah kita banyak terakhir ini FLS2N walaupun juara 3 kita dapat juara 3 gambar bercerita. Terus dengan karate O2SN untuk tahun ini. Lu kemarin itu bertutur ya, mungkin banyak tingkat kita yang lanjut Bu sambil cerita Bu jadi kita memang berusaha, bahkan saya berniat kadangkala guru sampai, Bu kenapa Ibu sampai tidur di sekolah? Saya kadang-kadang sampai tidur di sekolah. Benar? Iya. Luar biasa ya. Iya, karena itu kalau saya tidak tidur di sekolah karena saya ada sebagai contoh. Ketika orang melihat kita ini belum datang, kepala sekolahnya datang, apalagi gurunya. Nah, jadi saya memberi contoh karena sekarang ini sudah macet, banyak yang macet, anak-anak yang masuk. Jadi sekarang saya bikinlah kamar di sebelah sana. Sekarang saya tidur di sekolah supaya apalagi kita sandangan dengan apa? Memegang gelar sekolah penggerak, lalu sekolah bebannya ramah luar biasa anak, ya Bu ya. Sangat terbebani. Bukan sekolah ramah anak juga kalau nggak salah. Iya. Jadi sekolah ramah anak ini memang itu yang sangat terbebani karena kita mengimbangi hal itu, bagaimana supaya guru kita jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bahasa sederhananya zero accident ya Bu ya. Zero accident ya. Jadi memang kita kerja keras, kita anggap saja ini adalah amal ibadah untuk kita, pengabdian, dan ini mungkin menjelang pensiun kita, mungkin ini kenang-kenangan untuk kita. Ya mudah-mudahan seperti itu sekolah 18 ini. Dan
wali murid pun, komite pun sangat mendukung. Bahkan kerjasama dari komite itu Pak, kemarin itu 2021 ya kita mendapat itu komite kita dengan kerjasama yang baik, mitra yang baik itu dapat penghargaan. Komitenya dapat penghargaan. Masya Allah, ya dari wali kota. Artinya kita bisa bekerja sama dengan komite sekolah. Intinya adalah Dunsana Suara Minang TV seperti yang sampaikan Ibu Nurmala. Intinya adalah seperti yang kita sampaikan tadi sebelum kita bertanya ke beliau yang terakhir ini, kerjasama antara guru, murid, wali murid, lingkungan sekolah, komite dan seluruh komponen ini adalah benar-benar sangat dibutuhkan terhadap keberhasilan itu sendiri. Ya Bu ya. Betul sekali. Bu, pasca COVID, tadi sudah pernah kita singgung sedikit. Kan apa namanya orang tua mulai menyadari, sudah mulai tidak berpandangan negatif lagi kepada guru. Kalau salah itu adalah gurunya. Kalau yang berhasil itulah anaknya. Kan begitu ya? Kan begitu. Itu yang kadang-kadang kadang-kadang kita udah berjuang tapi memang hasilnya belum maksimal. Kita juga tetap disalahkan oleh orang tua dalam tanda petik. Benar. Tapi dengan adanya COVID itu memberikan pembelajaran secara umum kepada orang tua itu sendiri. Itu hikmah yang sangat luar biasa. Nah, pasca itu, apa yang membuat ada nggak sesuatu yang cukup luar biasa dari orang tua dengan penerapan kurikulum yang seperti ini, dukungan luar biasa dari orang tua itu ada nggak terjadi pasca COVID itu sendiri, Bu? Ya, kalau dukungan, kalau pas COVID itu ya mereka itu ngeluhnya, artinya mereka sudah bisa membedakan, mereka tidak sanggup mengajar, itu salah satu kalau mungkin itu. Tetapi setelah kita penerapan, setelah offline, alhamdulillah kalau untuk SD 18 Pak, walaupun hanya 75% kesadaran itu, udah 75 udah besar itu Bu. Iya makanya Pak, kalau mungkin di SD lain sangat minim sekali kalau saya di perhatikan. Tempat-tempat tertentu di SD lain kalau saya lihat kerjasama ini orang tua. Kalau di sini ya alhamdulillah, mereka masih mendengar kata-kata kita, mereka masih bangga dengan SD-nya, apalagi sekarang. Sekarang ini Pak, keluar aja 1, masuk mau juga 10. Masya Allah. Dan nolak Ibu ya? Iya, kita sudah bisa ibaratnya agak bagak sedikit lah. Berarti Ibu udah pandai bahasa Minang. Iya, agak bagak sedikit, gitu. Jadi memang sekarang ini jadi inceran dari lingkungan di sini, dari sini bahkan, namun kita tetap membatasi. Karena pertama kita ada podik kita, Pak, ada batasan. Ada maksimal. Batasan. Mengapa kita tidak mau terima yang banyak? Pertama sekali kita SD negeri kan banyak di sekitar kita, yang swasta kan banyak juga bisa. Jadi ini kesempatan kita untuk menuju yang lebih maju, yang kita punya potensi SD kita. Jadi kita benar-benar mau memanfaatkan ini. Dan supaya sekolah kita ini bermutu, bukan hanya bermutu saja dengan kognitifnya, tetapi kita anak itu berkarakter, itu yang penting Pak. Itu sangat kita idam-idamkan dari dulu, yang berkarakter ini akhirnya muncul juga. Kita dapat juga sekolah penggerak, ya alhamdulillah kita diloloskan ini. Ya mungkin itu hanya Allah yang tahu. Kami terima kasih sangat. Terima kasih yang tak terhingga kepada wali murid juga yang telah mendukung proses kita, karena beliau itu, wali murid itu apapun yang terjadi mungkin selalu mau sedikit demo ke dinas, tapi kalau sudah saya panggil gitu, alhamdulillah mereka masih dengar. Siap, kayak gitu, siap Bu. Jadi memang suatu kebanggaan juga kita dapat bekerja sama dengan orang tua ini, walaupun hanya 75% mereka itu mengikuti, ya alhamdulillah saya sudah sangat berbangga. Itu sudah lebih daripada sudah lebih dari separuh. Perhatian yang luar biasa dari wali murid terhadap perkembangan
sekolah itu sendiri dan mensupportnya itu sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, Ibu, sudah lebih sekitar 45 menit kita bincang-bincang pagi ini dengan Ibu. Kami dari udah sejam ya? Masya Allah, udah 60 menit malah ya. Luar biasa. Luar biasa. Dusana Suara Minang TV, bincang-bincang kecil kita bersama Ibu Nurmala, Kepala Sekolah SD 018 Gulung, salah satu sekolah penggerak yang sekarang menjadi salah satu pilot project di Kecamatan Segulung, di sekolah penggerak itu sendiri. Alhamdulillah, penerapan kurikulum merdeka kawan-kawan guru di bawah pimpinan Ibu Nurmala sudah mulai melakukan perubahan paradigma, walaupun mungkin project real kelas 1 dan kelas 4, tapi di kelas-kelas lain guru-guru sudah mulai pelan-pelan untuk menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Dengan satu tujuan utama seperti Ibu Nurmala sampaikan adalah bagaimana dari sedini mungkin karakter building anak-anak ini bisa dibangun, ya Bu ya, sehingga masuk ke dalam bentuk tingkatan pendidikan berikutnya. Jadi sudah mereka punya pondasi yang kuat, ya Bu ya. Salah satunya adalah seperti bagaimana kreativitas, ya Bu. Dan terakhir malah bagaimana anak-anak bisa memproduksi dan berjualan, mencari uang secara pribadi, kan begitu, Pak ya? Ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau bahasa lebih sedikit keren, entrepreneurnya juga sudah dibangunkan terhadap anak-anak dari sedini mungkin, ya Bu ya? Benar sekali. Terima kasih banyak Ibu Nurmala, luar biasa. Dusana Suara Minang TV. Banyak sekali penghargaan dari berbagai macam lembaga pendidikan kepada anak-anak dan prestasi-prestasi anak-anak SD 018, baik tingkat kecamatan, tingkat kota maupun sampai kepada tingkat nasional itu sendiri ya. Dan terakhir terima kasih Dinas Pendidikan kita sangat mensupport sekolah penggerak. Masya Allah. Terima kasih. Itu saja Dusana Suara Minang TV dari awal sampai akhir. Saya host Safril Yubahar bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurmala SD 018, Kepala Sekolah SD 018 Gulung. Kami undur diri dari Dusana Suara Minang TV Sadonya. Lebih 60 menit kita bercerita tentang beliau. Kita berdoa dengan perubahan kurikulum ke arah yang baru. Amin. Itu akan menjadi benar-benar melahirkan generasi-generasi Indonesia yang benar-benar mandiri, ya Bu ya. Amin. Itu saja Dusana Suara Minang TV. Kami berdua, Ibu Nurmala dan host Safril Bahar, minta maaf jika ada salah dari awal ucapan. Nurmala sebagai kepala sekolah kepada semua pihak yang mendukung SD 018 Kecamatan Segulung, sehingga sampai detik ini masih mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa, dan insya Allah berkat kerjasama ini semua akan tetap berprestasi selanjutnya. Amin. Sampai Ibu pensiun, Ibu ya. Amin. Semoga sehat teman-teman guru semua. Silip salam sama semua majelis guru. Terima kasih Dusana Suara Minang TV Sadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak. Oke, siap. Ini tak ada air minum.